Baik, sekiranya cukup tadi pembuka dan sekalian perkenalan diri dari masing-masing anggota tim oposisi dan tim konfirmasi beserta yang lainnya. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya membuka debat, dan yang pertama-tama saya akan mengucapkan hormat kepada guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Fitri, dan kepada siswa 10 yang saya sayangi. Siang ini kita akan mengikuti debat yang bertema masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Masing-masing tim pembicara kami akan beri waktu 3 menit untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Untuk yang pertama, bagi tim pembicara afirmasi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim lebih perlu saya Muhammad Awal Reski masuk membicarakan. Kita percaya ada yang harus dicatat sebagai hari kita akan menyebabkan mengenai mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Mengapa ini masih diangkat? Karena memang pada saat ini negara Indonesia mengalami kritis penggunaan produk dalam negeri. Ini mengapa? Karena masyarakat Indonesia terlalu terobsesi, terlalu ingin dengan produk luar negeri hingga tidak memikirkan apa dampaknya terhadap produk dalam negeri tersebut. Antara lain, devisa berkurang dan bisa berlanjut dengan semakin melemahnya nilai rupiah. Di dalam negeri, ekonomi dalam lebih juga akan semakin merosot karena rendahnya permintaan dari para konsumen. Contohnya saja, 60% konsumen Indonesia lebih mengejar Maret lebih karena diakui kualitasnya yang bagus dan juga harganya terjangkau. Perusahaan juga mengecam produk luar negeri karena lebih laku di pasaran ini, yang jadi duit kesulitan kira untuk menjadi model dunia. Dengan penjelasan ahli dengan CNBC Indonesia juga Askelade Telote Shopping Avenue Kuningan Jakarta Senin 7 Maret 2022. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara tim oposisi pertama akan memperkenalkan diri saya, Khaira Zahwanil Hamdar, tim oposisi pembicara pertama. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh tim afirmasi. Seharusnya masyarakat bebas memilih apakah ia memilih produk dalam negeri ataupun luar negeri. Sebaiknya dalam menggunakan produk dalam negeri ataupun luar negeri itu terserah dari individu masing-masing. Bukan kita untuk membiarkan masyarakat terkena pengaruh globalisasi, tetapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak layak. Mengapa tidak membeli produk dalam negeri ataupun luar negeri? Bukankah kita tahu karena masyarakat Indonesia menggunakan produk luar negeri karena beberapa alasan. Yang pertama, produk luar negeri memiliki kualitas tinggi dengan harga yang rendah, berbeda dengan produk dalam negeri. Misalnya tas-tas. Kedua, produk luar negeri memiliki kemasan yang menarik sehingga dapat menarik pelanggan. Ketiga, produk luar negeri biasanya memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal dan produk dalam negeri biasanya meniru inovasi dari produk luar negeri, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Dengan jujur demikian, kita sudah bahwa produk luar negeri lebih menarik, kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, kita tidak bisa memengaruhi masyarakat agar memilih produk dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari masing-masing pembicara dua dengan argumen yang dikemukakan oleh tim oposisi. Bagaimanapun juga, hingga bangsa Indonesia seharusnya kita mencintai produk-produk negeri, yaitu produk kita sendiri. Bukankah kita masih ingat bahwa kita semua pernah terjajah oleh negara lumpur? Masa kita hal itu ingin terjadi? Kembalikan saja tidak. Kita sudah banyak ketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai produk luar negeri. Padahal banyak keuntungannya apabila kita menggunakan produk dalam negeri. Produk-produk Indonesia sudah bagus, tetapi tidak didukung oleh strategi pemasaran yang baik dan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti produk ramah lingkungan. Dengan kiranya menggunakan produk dalam negeri, kita juga bisa merawat Indonesia, membantu menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran dan mendukung pertumbuhan nasional. Bahkan menggunakan produk dalam negeri maka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun bisa meningkatkan menyumbangkan nilai yang lebih besar dalam angka tetap PDB nasional. Dalam penggunaan produk dalam negeri tercantum pada Impres nomor 2 tahun 2009 yang mengatur pemerintah atau pusat Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berargumen sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Saya ingin menyangka argumen pembicara kedua dari tim afirmasi. Saya tidak setuju. Memang kita harus mengutamakan produk lokal, tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Hal tersebut juga telah disahkan oleh Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2014 yang berisi tentang perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi, kita harus tetap dibolehkan untuk menggunakan produk luar negeri, tetapi dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan orang lain, dan belum tentu kebutuhan kita dipenuhi oleh negara. Jadi, kita membutuhkan pasokan dari negara lain, dan tidak masuk akal apabila kita dilarang untuk menggunakan produk luar negeri. Karena pada kenyataannya saja, banyak masyarakat yang memerlukan produk tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila subri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah menjelaskan bahwa Indonesian produk atau produk Indonesia tidak kalah jauh dengan produk luar negeri. Bahkan beberapa produk lokal kita sudah banyak yang diakui dan diminati oleh negara lain. Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menghasilkan beberapa produk yang tidak kalah kualitasnya dengan negara lain. Faktanya, banyak produk Indonesia yang menggagas pasar luar negeri. Bahkan di negara kita banyak yang menganggap bahwa produk lokal atau produk Indonesia adalah produk luar negeri. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia banyak yang memilih untuk mengimpor barang dari luar negeri, alih-alih membeli barang dari dalam negeri. Padahal produk dalam negeri kita
tidak kalah jauh dengan produk luar negeri. Bahkan ada beberapa produk kita yang sudah diakui dan diminati oleh dunia. Salah satu produk kita yang sudah diminati di dunia adalah Indomie. Mungkin produk ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Mie instan produk Indofood ini tidak hanya diminati oleh negara Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga diminati dan terkenal di dunia. Tercatat bahwa mie Indomie telah memasok di Afrika, Australia, bahkan Afrika. Oleh karena itu, kenapa kita masih menerima barang dari luar negeri, padahal barang kita atau produk kita tidak kalah jauh dengan produk luar negeri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga tim oposisi. Saya tidak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi. Bagaimana tidak? Seperti yang dikatakan oleh tim kami, bahwasanya barang impor itu terkenal di perdagangan. Dalam menggunakan produk luar negeri itu sebenarnya boleh, asalkan jangan jadi konjektif. Karena bagaimanapun kita juga memiliki produk luar negeri. Jadi menurut kali ini saya lebih setuju jika orang-orang diperbolehkan menggunakan produk luar negeri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari tim afirmasi yang pertama adalah saat ini negara Indonesia terlalu terobsesi dengan produk luar negeri sehingga tidak memikirkan dampaknya. Yang kedua adalah takutnya ada kebijakan kembali atas negara kita di negara Indonesia dikarenakan dampak ekspor dan impor produk luar negeri. Sedangkan kesimpulan dari tim oposisi adalah tidak setuju karena semua produk mau luar negeri atau dalam negeri yang menggunakannya adalah individu dari diri kita masing-masing tanpa ada paksaan dari orang lain. Seluruh pemimpin dan siswa berlaku media dan peserta debat yang berbahagia, debat telah berakhir dengan Baik, terima kasih untuk pembicara dari tim oposisi dan tim afirmasi. Guru pembimbing dan siswa kelas 10 yang 3 dan peserta debat yang berbahagia telah berakhir. Debat kali ini telah berakhir. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, debat akan saya tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.